Alasan Kapolres Sleman Kombes Edi Setio dinonaktifkan, buntut Hogi kejar jambret jadi tersangka. Kapolres Sleman Kombes Edi Setianto dinonaktifkan dari jabatannya, buntut penanganan kasus Hogi Minaya, suami korban penjambretan yang justru menjadi tersangka usai mengejar jambret. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penonaktifan ini merupakan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu, ADTT, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah, Itwasda, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. ADTT tersebut digelar pada Senin, 26 Januari 2026, ketika kasus Hogi Minaya menjadi perbincangan publik. Berdasarkan audit, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri. Hasil ADTT itu kemudian dibahas dan seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan. Menurut rencana, Polda DIY akan melaksanakan serah terima jabatan, Sertijab, Kapolresta Sleman di Mapolda DIY pada Jumat siang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Trunoyudo menyebut langkah penonaktifan ini pula diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi. Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, kata Trunoyudo dalam siaran pers, Jumat, 30 Januari 2026. Kasus Hogi Minaya sendiri mendapat sorotan luas publik dan DPR RI. Hogi menjadi tersangka setelah mengejar dua pelaku penjambretan terhadap istrinya, Arista Minaya, menggunakan mobil. Kejar-kejaran tersebut berujung pada tewasnya kedua pelaku. Komisi 3 DPR RI bahkan menggelar rapat khusus dengan menghadirkan Hogi dan istrinya, kuasa hukum Hogi, Kapolres Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo, serta Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto. Dalam rapat itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut penegakan hukum dalam kasus Hogi bermasalah. Ia menyoroti penerapan KUHP dan KUHAP baru yang seharusnya mengedepankan keadilan substantif, bukan semata kepastian hukum. Komisi 3 DPR juga meminta aparat penegak hukum tidak kembali membebani keluarga Hogi, yang sejatinya merupakan korban tindak kejahatan, dalam proses hukum yang berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.